Kembali lagi bersama saya, Asep Betot. Biar tidak banyak cincong dan spoiler di awal video, dikarenakan sebentar lagi saya mau ke acara sunatan anaknya Messi di Argentina. Dan inilah Rocky Gerung. Dan inilah KGF. Berawal pada tahun 1951, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang penambang emas bernama Surya Fardan. Kita panggil saja Surya, tidak pakai rokok. Dan inilah parasnya. Baru saja mendapatkan informasi tentang beberapa orang yang tak sengaja menemukan emas di wilayah yang tak jauh dari lokasi tambang emasnya, yang mana kita akan langsung diperlihatkan dengan sifat dan watak kejam Surya ketika dia membunuh semua polisi yang sudah terlanjur mengetahui tentang lokasi tersebut. Tepat di saat yang bersamaan di sebuah desa kecil, kita akan melihat seorang wanita Kismin yang sedang hamil tua. Hidup sebatang kara, tanpa suami, tanpa punya sanak saudara. Di mana wanita itu pun akhirnya melahirkan bayi pertamanya dalam keadaan Kismin dan sangat tidak layak. Tak memiliki siapa-siapa di dunia ini membuat si wanita mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk sang anak tercinta yang diberi nama Raja Krishna, yang mana ibu muda ini bekerja siang dan malam hanya agar raja anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Saat raja beranjak ABG, dia sudah bekerja keras untuk membiayai pengobatan ibunya yang sering sakit-sakitan. Hingga pada tahun 1961, sang ibu pun meninggal dunia setelah memberi wasiat berupa pesan singkat yang akan menjadi mindset dan tujuan utama raja dalam hidupnya. Wasiat itu yaitu, ibunya pun berkata, "Cok, berjanjilah pada mama. Tak peduli apapun yang terjadi, kau harus menjadi orang yang berkuasa dan harus mati sebagai orang yang sangat kaya raya." Pada usia 11 tahun, raja sudah hidup sebatang kara, sehingga dia memutuskan untuk merantau ke kota Mumbai, yang pada saat itu menjadi pasar gelap utama penjualan emas. Yang mana awal-awal kedatangannya dipenuhi dengan kesulitan dan rintangan yang mungkin hanya sedikit orang saja yang sanggup melewatinya untuk bertahan hidup. Raja menjadi seorang tukang semir sepatu sama anak-anak lain seusianya, yang ketika si bos menanyakan, apakah ada yang berani memukul polisi yang suka mengganggu bisnisnya, raja pun menunjukkan suatu ambisi besar ketika dia menjadi satu-satunya anak yang mengacungkan tangan dan mau untuk melakukan tugas tersebut. Raja pun berhasil memukul polisi itu dan langsung melarikan diri. Namun dia lupa jika sang polisi sama sekali belum mengenal dirinya, sehingga dia kembali hanya untuk memperkenalkan nama barunya, yaitu gak pakai gerung. Tahun 1978, ketika permusuhan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas, hal itu sangat berpengaruh secara global ke seluruh dunia, tidak terkecuali harga emas yang sangat meningkat drastis. Sehingga yang diuntungkan tentu saja Surya Fardan, sang pemilik KGF. Yang untuk memperkuat kerajaannya, Surya membentuk 5 pilar yang terdiri dari 5 orang kepercayaannya, yang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang penting yang memiliki pengaruh kuat, seperti dari politik ataupun bisnis. Namun saat kondisi kesehatan Surya semakin memburuk dan mengalami stroke, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelima pilar tersebut. Salah satunya dimulai dengan menguasai Mumbai yang menjadi tempat tinggal raja alias Rocky saat ini. Rocky yang dulu hanya anak kecil yang kekurangan gizi, kini berubah menjadi sosok yang sangat dikenal di seluruh Mumbai. Yang karena saking bernyali, berani, hebat, dan populernya dia sampai-sampai membuat akun TikTok dan YouTube. Para penjahat ini senang bukan kepalang ketika melihat kondisi Rocky yang digantung dengan tubuh berumuran darah, dan tiba-tiba... Dan ya, ini semua hanyalah jebakan, di mana Rocky berpura-pura kalah untuk memancing para penjahat Mumbai ini datang ke hadapannya. Yang ketika dia berhasil mengalahkan gelombang pertama dengan sangat-sangat mudah, kini dia hanya perlu untuk duduk santai sambil menyambut pasukan gelombang kedua, yang langsung putar arah setelah melihat anak bos mereka digantung tepat di tepi dermaga.
Berkat kehebatan dan namanya yang terkenal hampir di seluruh Mumbai, Rocky pun didatangi oleh salah satu orang penting yang merupakan satu dari 5 pilar KGF yang memberontak. Di mana pilar tersebut meminta Rocky untuk datang ke kota Bengaluru apabila dia ingin menjadi orang paling berkuasa di kota Mumbai ini. Rocky yang berambisi untuk menjadi orang besar pun nekat pergi ke kota Bengaluru tanpa tahu apa misi yang harus dijalani. Setibanya di sana, Rocky malah terjebak kemacetan gara-gara ulah seorang anak pilar KGF yang mengadakan pesta di tengah jalan, di mana Rocky sang manusia pemberani ini pun nekat mendatangi dan menghajar semua anak buahnya dengan sangat mudah. Putri dari salah satu pilar KGF, dia bernama Rina, yang merasa sok punya kuasa dengan memblokir jalan umum hanya untuk kepentingan diri sendiri. Di mana Rina langsung ngahuleng tarik saat melihat Rocky menghabisi seluruh bodyguard hingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Tak buang waktu, Rocky langsung menemui seorang pilar KGF untuk mendapatkan misinya. Di mana misi tersebut ternyata bukanlah misi sembarangan. Karena Rocky harus membunuh putra dari Surya Vardhan yang menjadi satu-satunya pewaris KGF. एक हाथी को मारना है। कौन? राजेंद्र देसाई की बेटी। Setelah waktu dan lokasi pembunuhannya sudah ditentukan, Rocky pun memilih untuk menginap di hotel yang pada saat itu Rina berhasil melacak untuk memberi pelajaran atas kejadian tadi malam. Bukannya melawan perbuatannya, Rina justru harus dibawa jalan-jalan oleh Rocky yang dengan isengnya menyamar sebagai sopir hingga sampai tiba di sebuah pasar kumuh. Ada seorang ibu bersama anaknya yang tak sengaja menjatuhkan sebuah roti, di mana Rina akhirnya merasa kagum atau simpati ketika melihat sosok Rocky yang meskipun sangar tetapi masih memiliki hati nurani. Ketika dia mengeluarkan pistolnya untuk membuat semua orang menyingkir agar bisa mengembalikan roti tersebut kepada si ibu. Singkat cerita, tibalah hari kedatangan putra Surya Vardhan yang bernama Garuda yang sangat disegani oleh semua orang berkat kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Di mana hal mengejutkan pun terjadi ketika si Rocky dengan sengaja menggagalkan misinya setelah menyadari jika Garuda mungkin bisa dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk menjadikan dirinya orang besar, sehingga apabila Rocky membunuhnya sekarang maka kesempatan tersebut akan hilang selamanya. Para pilar KGF ini pun menjadi sangat panik ketika niat mereka ketahuan oleh Garuda yang sudah pasti apabila Surya Vardhan mati, mereka semua akan langsung dibantai habis. Mereka juga tidak bisa menyalahkan Rocky sepenuhnya, karena pada saat itu anak buah Garuda memang sudah lebih dulu menyadari niat mereka. Sehingga satu-satunya cara untuk membunuh Garuda adalah dengan mengirim seseorang untuk pergi ke KGF yang menjadi sumber emas si Surya. Namun karena kondisi dan situasinya seperti neraka jahanam yang penuh dengan penderitaan, kekejaman dan penjagaan yang ketat di semua sudut, mustahil ada orang yang mau untuk dikirim ke tempat tersebut. Tetapi mereka lupa bahwa ada Rocky yang lagi-lagi mengacungkan tangannya dan dengan senang hati akan pergi ke KGF untuk membunuh Garuda. Satu-satunya cara untuk Rocky bisa masuk ke KGF adalah dengan ikut bersama orang-orang yang diculik dari perkampungan untuk dijadikan pekerja paksa. Di mana Rocky nekat mendatangi rombongan mobil pembawa pekerja dan langsung menghabisi seluruh penjahat agar dirinya bisa ikut menyampur dengan orang-orang malang tersebut. Tiba di lapisan pertama KGF, Rocky dan semua orang malang itu pun langsung dihadapkan pada gerbang besar berikut para penjaga bersenjata api, di mana mereka semua sudah disambut oleh seorang pengelima kejam bernama Vanaram yang dipercaya untuk menjaga keamanan di lingkungan KGF ini. Senapati Vanaram. Mirip seperti penjara dengan penderitaan yang tak berujung, para pekerja ini mustahil bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Banyak dari mereka yang sudah berada di sini selama puluhan tahun sejak didirikannya KGF. Bahkan sebagian perempuan melahirkan di tempat ini. Dan mereka pun harus rela melihat anak-anaknya hidup menderita sejak lahir.
Selama 12 jam setiap hari mereka akan menambang emas di dalam gua. Yang dikarenakan pertama kalinya Rocky berada di sana, dia pun diberitahu oleh seorang pekerja untuk jangan pernah mengangkat kepala atau memandang para penjaga karena konsekuensinya sangat berat, bahkan bisa berujung siksaan yang sangat menyakitkan. हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं. Di tengah para pekerja yang hanya bisa pasrah menerima keadaan, Rocky yang memiliki tujuan pun mencoba mendekati bocil-bocil yang sejak lahir sudah tinggal di sini. Yang dengan trik-trik kecil untuk menghibur mereka semua, Rocky pun berhasil mendapatkan informasi penting tentang beberapa hal mengenai tempat ini. Ketika Rocky dan para pekerja sedang membersihkan diri, ada seorang bocil yang tak sengaja berlari melewati garis batas, yang siapapun melewati batas tersebut pasti akan langsung ditembak mati, sehingga Rocky harus menyaksikan suatu momen menyakitkan saat si bocil dan ibunya tewas ditembak oleh penjaga. Rocky pun diberitahu tentang beberapa aturan yang sangat kejam di tempat ini. Di antaranya, apabila ada ibu yang melahirkan, jika anak yang dilahirkannya perempuan, maka akan langsung dibunuh karena dianggap tidak berguna. Dan ada peraturan lain yang juga tentang pekerja yang dianggap sudah tidak mampu bekerja lagi, maka akan langsung dibunuh karena dianggap akan menjadi beban. Mengetahui fakta mengerikan tentang tempat ini, Rocky yang sejak kecil kenyang dengan yang namanya penderitaan pun seketika hatinya bergejolak penuh amarah, namun dia mencoba untuk menahan diri supaya tidak mengacaukan rencana utamanya, yaitu membunuh Garuda. Perlu Anda ingat bahwa Rocky melakukan misi ini bukan karena patuh terhadap perintah 5 pilar KGF, melainkan ada tujuan lain, yaitu ingin menjadi penguasa baru KGF dan menjadi orang besar seperti apa yang dicita-citakan oleh ibunya. Sesuai informasi dari para bocil, Rocky pun mencoba untuk pergi ke ruangan perawatan untuk melihat peta lokasi KGF dengan cara mengalihkan perhatian seluruh penjaga hingga terjadi ledakan yang membuat orang-orang di istana melihatnya. Yang ketika Rocky sudah selesai melihat peta dan mengetahui jalan mana menuju ke istana, salah satu pekerja tak sengaja melihat aksi Rocky tersebut dan mengira jika Rocky sedang mencari jalan keluar untuk bisa kabur dari KGF. Dia memohon agar Rocky mengajaknya, lebih tepatnya mengajak istrinya yang sedang hamil. Tetapi Rocky justru malah bersikap kasar dengan memintanya untuk tutup mulut tentang apa yang dilihatnya barusan. Informasi tentang seseorang yang dikirim untuk membunuh Garuda pun akhirnya bocor. Panaram, sang panglima kejam, mengumpulkan semua pekerja yang dibawa 2 hari yang lalu, yang apabila tidak ada yang mau mengakui maka penjaga akan membunuh mereka semua. Di detik-detik menegangkan ini, si Rocky sempat akan mencegah si pekerja tadi untuk maju karena takut akan membocorkan bahwa dialah pelakunya. Namun alangkah terkejutnya Rocky saat melihat si pekerja memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan istrinya yang sedang hamil tua. Saat dibubarkan, istri si pekerja pun melahirkan dan anaknya adalah perempuan. Sehingga untuk membayar pengorbanan si suami, Rocky pun melarang para pekerja untuk membunuh bayi tersebut. Keesokannya ketika para pekerja sedang mengantri untuk memulai pekerjaan, seorang manor penjaga yang porenges pun akhirnya menyadari tentang kebutaan si kakek, yang ketika si kakek gagal meletakkan sorbannya pada keranjang, si manor pun langsung membawa kakek tersebut ke dalam goa untuk dieksekusi di dalam sana. Berkali-kali Rocky menyaksikan hal-hal yang keji itu pun rasanya sudah tidak tahan ingin mengamuk dan meluapkan semua amarahnya untuk mengacak-ngacak tai ayam, di mana Rocky akhirnya mengambil sebuah palu dan menghajar semua penjaga yang ada di luar sana sampai bonyok-bonyok. Si kakek sendiri tidak langsung dibunuh tetapi dipermainkan terlebih dahulu, yang ketika lampu tiba-tiba mati, satu persatu penjaga pun menghilang dalam kegelapan yang membuat si mandor dan penjaganya dibuat panik. Yang pada akhirnya seluruh penjaga yang ada di lingkungan tambang ini pun habis dibantai oleh Rocky sendiri. Di waktu yang bersamaan, Surya Vardhan, sang penguasa KGF yang setruk pun akhirnya tewas dibunuh oleh putra keduanya,
yaitu adik dari si Garuda, di mana dia rupanya tidak setuju apabila kakaknya menjadi pewaris KGF, sehingga si adik bekerja sama dengan kelima pilar untuk melenyapkan Garuda, dimulai dengan mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Tindakan Rocky berhasil membakar semangat dan keberanian semua pekerja untuk melakukan pemberontakan yang seharusnya sudah lama mereka lakukan, di mana mereka semua kompak melakukan pawai obor menuju tempat acara pemujaan dewa yang akan dilakukan oleh si Garuda tepat di malam hari ini. Entah manusia semacam apa dan hidup di tahun berapa si Garuda ini. Dia melakukan ritual pemujaan dengan akan memenggal kepala 3 pekerja yang terpilih untuk dijadikannya tumbal bagi patung dewa. Yang karena Rocky menghilang entah kemana, Vanaram, si Panglima Kejam pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk berjaga di istana yang menjadi tujuan utama Rocky. Namun alangkah terkejutnya Vanaram saat menemukan satu pekerja yang seharusnya menjadi korban penumbalan pun ditemukan pingsan di dalam kurungannya. Yang ternyata Rocky diam-diam menyusup untuk menjadi salah satu dari korban penumbalan untuk bisa bertemu langsung dengan si Garuda dan menebas kepalanya tepat di depan semua orang. Sejak awal Rocky memiliki ambisi yang sangat besar dan kuat, atau bisa dibilang teramat sangat kuat dibandingkan orang-orang besar, kejam dan berbahaya yang ada di sana. Rocky terlahir menjadi orang miskin dan menjadi yatim piatu sejak kecil. Tidak membuat Rocky putus asa dan mudah menyerah. Dia tidak ingin menjadi bos gangster biasa atau menguasai hanya kota Bombay, tetapi dia menginginkan sesuatu yang lebih besar, yaitu KGF. Sejak melihat Garuda, Rocky sadar jika Garuda adalah orang besar yang berasal atau datang dari tempat yang besar. Dia bisa saja membunuh Garuda pada saat itu, tetapi dia tidak lakukan karena Rocky ingin membunuhnya tepat disaksikan oleh semua orang yang ada di KGF. Sehingga ketika keberanian Rocky disaksikan oleh ribuan pekerja, maka para pekerja tersebut akan menjadikan pasukan setianya rela mati hanya untuk Rocky. Sehingga Vanaram dan para penjaga yang jumlahnya hanya ratusan itu pun tidak akan berani apa-apa ketika para pekerja kompak bersatu hanya demi Rocky seorang. Tamat. Ending yang cukup bagus, dan perjuangan Rocky belum selesai sampai di sini. Karena masih ada chapter keduanya yang akan menjadi babak penentuan Rocky menjadi penguasa KGF seutuhnya. Selain masih ada 5 pilar KGF yang menginginkan hal yang sama, ada adik Surya Vardak yang diperankan oleh Sanjay Dutt. Dia terkenal kejam, beringas, korenges, bengis yang mungkin akan menjadi musuh utama Rocky di film keduanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Karena semua itu nggak bayar alias gratis. Terima kasih dan premium.